Tuhan, buat kami kagum akan firman-Mu, buat kami mengerti dan buat kami bertumbuh. Karena banyak sisi hidup kami yang masih belum, Tuhan, tersentuh oleh kasih-Mu dan masih harus belajar dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Pakai hamba-Mu ini, hamba-Mu yang biasa ini, menjadi alat kepunyaan-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Juga buat kami, supaya setiap dari kami Tuhan, kami percaya, kami membawa berkat Tuhan, membawa dan juga memberitakan juga dan menyampaikan juga ke orang lain apa yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Itu foto lama. Langsung di skip saja. Oke. Hari ini temanya adalah jadi berkat ya. Sorry, bisa balik ke bawah? Oke. So, buat refreshing saja, kita mau game sedikit. 10 firman Tuhan. Saudara mau bermain game dengan saya? Ya. Saudara bisa lihat di layar. Ada bidang bangun di sini. Ada yang tahu ini apa? Kalau tahu silahkan berdiri. Tahu usah ngomong, langsung berdiri aja. Yang tahu langsung berdiri. Kawan, ini di layarnya apa? Ya, yang tahu tulisannya silahkan berdiri. Ya, silahkan berdiri. Yang tahu, silahkan berdiri semua. Berdiri saja, tidak saya tanya. Silahkan. Tidak saya tanya. Saya mau tahu ada yang ini nanti ada hubungannya dengan khotbah saya. Silahkan berdiri yang tahu. Kalau saya ngomong apa itu hurufnya, apa itu katanya, silahkan berdiri. Tidak apa-apa. Silahkan. Jangan sengkan-sengkan berdiri. Ya, yang tahu berdiri saja. Berdiri saja. Sekarang saya nggak tahu nanti siapa yang nggak tahu. Silakan. Yang tahu silahkan berdiri. Nanti yang tahu bantu temannya cari tahu. Oke, yang tahu berdiri dulu supaya saya tahu siapa yang bisa membantu teman-temannya. Silakan berdiri. Gak apa-apa. Oke. Belum ada yang duduk ini saya nggak tahu apakah malu berdiri atau memang tidak tahu. Oke. Ini sebuah kata ya. Saya bantu. Sebuah kata dalam bahasa Inggris. Masih berdiri. Yang sudah tahu silahkan berdiri. Oke, yang udah tahu kata dalam bahasa Inggris. Oke. Saya bantu lagi. Jangan lihat ruang bangunnya, fokus ke katanya. Wih, masih sedikit yang berdiri nih. Oke, saya bantu lagi. Ini kalau saya tutup begini, sorry dulu, Oke, saya tutup begini. Sudah kebaca? Yang sudah kebaca silahkan berdiri. Masih berdiri? Jangan yang lain ikut berdiri, nanti ikut berdiri. Itu benar, nggak apa-apa. Oke? Kalau saya bantu begini. Berdiri semua. Kalau yang belum mengerti nanti saya suruh yang berdiri untuk menjelaskan. Nggak apa-apa berdiri. Ya, betul yang duduk silakan. Yang berdiri yang ngerti berdiri. Yang sudah bisa membaca. Silakan. Yang tidak mengerti, yang belum mengerti silakan. Angkat tangan jujur. Yang belum bisa baca. Belum bisa membaca. 1, 2 orang. Nanti dibantu temannya yang berdiri tadi di sebelahnya. Kalau ada yang berdiri sebelahnya, saya bantu. Yang mengerti bisa berdiri sebentar. Saya minta tolong. Yang mengerti, yang bisa membaca angka itu, huruf itu. Nah, sekarang yang duduk itu tolong datang ke tempat yang duduk, jelaskan. Tolong jelaskan. Ini harus jadi berkat. Hal yang simpel saja. Ini to be a blessing. Come on. Kasih tahu ke sebelahnya ini loh. Ini huruf B. Ya, huruf B. Kasih tahu mereka. Yang belum ngerti, ayo minta tolong ini. Katanya berkat hari ini mau jadi berkat, tapi kasih tahu temannya aja, bantu temannya yang dia aja nggak bisa. Ayo bantu temannya yang nggak bisa. Yang bisa berdiri dulu, yang bisa berdiri.
Gak apa-apa, ini bukan masalah IQ, ini bukan tes IQ. Ini jauh dari tes IQ. Mereka yang berdiri, yang berdiri ini tolong bantu temannya untuk mengerti. Silakan buat maju. Saya kasih waktu 1-2 menit. Sampai semua mengerti. Yang duduk berarti belum mengerti, Pak. Jangan ditanya, berarti nggak ngerti. Harus dibantu sampai ngerti. Loh, jangan ditanya udah ngerti belum. Kalau duduk berarti belum mengerti. Harus dikasih mengerti. Nah ini gak gampang kan jadi berkat? Ya. Yang berdiri, yang ngerti sekarang berdiri. Saya nggak lanjut kalau belum ngerti. Ayo, jadi berkat. Hal simpel. Oke, kayaknya udah berdiri semua. Saya duduk, terima kasih. Oke. Pura-pura nggak ngerti, ikut-ikutan berdiri. Oh, pura-pura. Oke, hari ini menjadi berkat ya. Tadi sebenarnya kita belajar mengenai bagaimana menjadi berkat ya. Kita diberkati. Kita mengerti, mungkin pernah ikut game sini sebelumnya. Mungkin pernah dikasih tahu sehingga kita diberkati orang. Kita mengerti knowledge ini, kita tahu. Kita pernah diajar. Dan juga kita dikasih Tuhan sesuatu, ada orang yang visual, ada orang yang kinestetik. Kalau visualnya tajam dia cepat. Nah, itu ada kita dikasih gift. Setiap orang di bless with their own gift, ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Itu bukan masalah, itu bukan kebodohan sebenarnya, karena memang Tuhan ciptakan kita berbeda-beda untuk saling melengkapi. Kemudian kita belajar tadi untuk menjadi berkat, ya, jadi berkat. Saya agak kesulitan tadi di awal untuk mengencourage saudara untuk membantu teman-temannya yang menjelaskan, karena itu tidak gampang, tidak mudah. Jadi berkat itu tidak mudah, itu butuh effort. Itu kita mau berdiri, kemudian jalan ke belakang, kemudian mendekati orang tidak kita kenal, kemudian menjelaskan sampai orang itu mengerti. Itu berapa step? Itu sungguh be a blessing. Itu sungguh-sungguh ada effort di sana. Ada step 1 berdiri dari tempat duduk Anda, kemudian menjangkau mereka yang belum mengerti, kemudian berusaha untuk mengerti pikiran mereka ya, yang tidak sama, kemudian menjelaskan sehingga mereka bisa mengerti. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia turun dari tahtanya, dia menjadi manusia, dan dia menjelaskan apa itu surga kepada kita, apa itu Bapa. Dia menjadi berkat. So, saya kasih contoh, saya kasih judul hari ini remahan roti, ya, remahan roti. Ya, ini sebenarnya kepanjangan dari nanti ada 8 kata bahagia dari Yesus, ya. Jadi di Matius 5 ayat 3 sampai 10. Nanti kita akan baca satu ayat per satu ayat dan kita akan bahas. Oke, remahan roti ini singkatan supaya saudara bisa bawa pulang, ya. Oke, let's begin. Oke, kita belajar ayat yang pertama dari Matius 5, ya. Matius 5 ayat ketiga. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Punya kerajaan surga. Oke, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya surga. Oke. Kalau kita bicara berkat, itu harus dimulai dengan Tuhan dulu. Ya. Di awal Matius 5 ketika Yesus membuka mulutnya, ya, 8 kata bahagia ini. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ya. Dia point out to God dulu, ya. Jadi kalau berkat itu belajar mengenai Tuhan dulu, ya. Relationship dengan Tuhan itu adalah berkat yang sejati. Terus orang yang nggak punya Tuhan, terus dia kaya, terus keluarganya baik-baik saja, apakah mereka diberkati? Belum tentu dalam pandangan Tuhan. Tapi pandangan kita ya, dalam pandangan manusia ya. Tapi dalam pandangan Tuhan belum tentu. Karena mereka nggak punya relasi dengan Tuhan. Jadi di pandangan Tuhan, orang yang diberkati itu apa? Mereka yang punya relasi sama Tuhan. So, jadi pandangan kita sering salah, sama dengan pandangan dunia.
Orang mengukur berkat dengan mobil, dengan rumah, ya, dengan harta, dengan kekayaan, dengan bisnis yang lancar, pekerjaan yang lancar, karir yang baik. Itu ukuran dunia diberkati. Tapi ukuran Tuhan beda. Dan ini yang mau Tuhan tunjukkan. Yesus tunjukkan sesuatu yang berbeda. So, dia bilang berbahagialah. Kalau bahasa Inggrisnya bless. Bless. Diberkatilah. Diberkatilah mereka yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ya, mereka yang punya kerajaan surga itu adalah mereka yang diberkati. Itu prinsip yang pertama, ya, bukan soal materi. So, kalau kita punya Tuhan, kalau kita punya Yesus, kita diberkati. Siapa yang punya Yesus di sini? Saya mau tahu. Oke. Siapa yang punya Yesus? Berarti saudara sudah masuk dalam kalangan yang diberkati. Jadi jangan bilang saya tidak diberkati. Saya punya Yesus. Kalau semuanya diambil dari saudara, apa yang di dunia ini, saudara masih diberkati tuh. So, jadi bukan hari ini saya diberkati, besok saya, kamu rasa diberkati? Enggak terlalu. Proyek saya kurang lancar, berarti saya nggak diberkati. Enggak terlalu. Anak saya bikin masalah hari ini. Saya tidak berkati hari ini. Bukan. So, ukuran kita bukan masalah. Diberkati bukan masalah, bukan tentang tidak ada masalah di dunia ini. Kita tidak mengalami masalah, bukan. Jadi saudara kita sering mengukur rumah tangga kita yang tidak baik. Artinya kita tidak diberkati Tuhan. Jangan ukur seperti itu. Ukur berkat Tuhan dengan apa yang dari kacamata Bapa, yaitu mereka yang punya kerajaan surga. We have the kingdom of God. Kita punya kerajaan surga. Dan mereka yang punya relasi dengan Tuhan, mereka lah orang yang diberkati. Itu awal mula. Jadi saudara kalau mau diberkati, saudara harus punya relasi sama Tuhan. Saya bicara relasi ini bukan relasi yang datang ke gereja hari Minggu atau punya KTP, bukan. Ini bukan relasi namanya. Ini kontrak. bisa jadi kita minta sesuatu dari Tuhan. Ini bukan relasi. Relasi artinya kita berjalan sama Tuhan setiap hari, kita melibatkan Tuhan dan meminta Tuhan menjadi contoh buat kita dalam hari-hari hidup kita. Relasi artinya membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan setiap hari dan belajar melibatkan Tuhan dalam setiap perkara, dalam setiap pekerjaan, dalam kesulitan. Kalau kita mengerti ini, kita akan menjadi orang yang diberkati. Kalau kita punya Tuhan di sisi kita, banyak hal yang bisa benang kusut menjadi benang yang lurus. Ya, haleluya. Saudara yang mengalami, katakan yes. Saya mengalami. Yang mengalami berkat Tuhan ketika dia melibatkan Tuhan, angkat tangannya. Yang pernah ketika kamu melibatkan Tuhan, saudara melibatkan Tuhan dan Tuhan campur tangan. Wow, banyak sekali. Ya, itulah awal dari berkat. Ya, jangan minta berkat dari dunia ini. Cari Tuhan dulu. Katanya firman Tuhan katakan cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kata bahagia yang pertama Yesus katakan, you need to have a relationship with God. Ya, jangan jadi orang dunia yang mengejar harta. Cari dulu Tuhan, dan semuanya menjadi mudah ketika kamu bersama dengan Tuhan. Banyak tantangan, kita menghadapi banyak orang di pekerjaan, di bisnis, ya. Kita mengalami situasi yang sulit, ya. Kita harus mengambil keputusan yang tidak mudah. Kita harus memotivasi diri kita ketika kita dilukai, ya. Ketika kita harus tetap fokus dan positif ketika keluarga kita tidak sedang baik-baik saja. Ya, di situ kita harus melibatkan Tuhan. Karena itu poin yang pertama, bahwa kamu diberkati karena kamu punya saya. Firman Tuhan kata, you have the Spirit of God in you, and I live in you. Ya, Tuhan tinggal di dalam kita, itu berkat. Jadi setiap hari kita diberkati, selama kita tidak meninggalkan Tuhan tentunya. Ya. Jadi apakah kalau rekening saya 1 juta, kemudian rekening orang 100 juta, apakah dia tidak diberkati? Belum tentu. Walaupun dengan uang 1 juta Tuhan bisa cukupkan semua. Ketika kita punya relasi sama Tuhan,
Kita bisa efisien dalam mengolah keuangan. Kita bisa jeli ketika ada tawaran bisnis. Menguntungkan, kelihatan, tetapi kemudian kita tidak libatkan Tuhan. Kemudian banyak hal-hal yang tidak kita perhitungkan kemudian muncul. So, yang mau saya mau brainwash hari ini dan Tuhan mau brainwash hari ini, ya. Blessing is not about money. It's about God. So, bisa dimengerti sampai saat ini? Bisa ya? Saya kasih contoh pembelajaran dari Zakheus, ya. Zakheus diberkati dalam tanda kutip di dunia ini. Dia punya segalanya. Dia dipandang baik. Dia punya harta. Dia punya kedudukan. Dia bisa melakukan apa yang dia mau. Tapi apakah dia diberkati di hadapan Tuhan? Saya rasa tidak. Karena itu Yesus datang kepada dia. Kalau dia baik-baik saja, tentu Yesus tidak ajak dia datang dan makan. Dia belum diberkati. Karena poin pertama dia melewatkan itu. Karena itu Yesus datang ke dunia. Dan Yesus khusus spesifik hari itu, sore itu datang ke Zakheus. Supaya dia diberkati. Supaya dia punya relationship sama Tuhan. So, Zakheus yang lama itu dia punya uang, tetapi dia tidak diberkati Tuhan. Dia tidak punya kerajaan. Tetapi ketika dia masuk dalam paradigma yang baru, mengerti apa yang Yesus ajarkan, hey, kamu harus miskin di hadapan Allah, artinya rendah hati. Artinya ketika itu kamu akan terima kerajaan Allah. Dan itu yang Zakheus lakukan, dia memiskinkan dirinya dengan apa? Dia mengembalikan apa yang bukan miliknya. Itu miskin di hadapan Allah. Jadi dia mengembalikan apa yang bukan menjadi haknya. Dia bertobat. Dia menjalani hidup baru. Dia memiskinkan dirinya. Spiritually poor. Bahasa Inggrisnya miskin di hadapan Allah. Spiritually poor. Dia secara batin ya kaya. Tetapi spiritually dia belum miskin. Makanya dia harus Tuhan Yesus datang ke dia dan menjelaskan. Kalau kamu mau diberkati Tuhan, kamu harus ikut cara pandang Tuhan. Dan itu bukan uang. So, jadi jangan ukur uang dari apa yang kita punya. Tetapi kita harus punya. Pastikan saudara ketika pulang ke sini, karena punya komitmen bahwa I have to rebuild my commitment with God. Kalau saudara belum kenal Tuhan, nanti saudara maju ke depan. Ada hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Tapi kalau Anda ketika relationship saudara sudah hancur, you miss out the blessing. Okay? You have something in your life, but di depan Tuhan Anda tidak punya apa. You have nothing. Ya, kalau saudara begitu, so relation is most important, the first thing in your life that you should have. Kemudian yang kedua, ini yang saya suka. Berkat itu selalu dimulai dengan masalah. Kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 4. Nyaring-nyaring sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Bahasa Inggrisnya, terjemahan lain dikatakan, berbahagialah kamu ketika kamu kehilangan sesuatu yang kamu cintai. Sekali lagi saya katakan, berbahagialah kamu, diberkatilah kamu ketika kamu kehilangan satu yang paling kamu cintai. Itu yang Yesus kata. Berbahagialah kamu. That's the start point of your happiness. If you lose something in this world that you hold dear, yang kamu sayangi, itu start point kamu berbahagia. How is mind blowing? Kata-kata Yesus ini benar-benar mencuci otak kita, bukan? Ketika kita mulai kehilangan bisnis kita, kehilangan orang yang kita cintai. Ketika ada masalah muncul kita ditinggal orang yang kita cintai, meninggalkan kita terlebih dahulu. Atau ketika kita dipecat dari pekerjaan, ketika kontrak kita tidak disetujui oleh klien, pelayanan kita tidak dihargai. That's the start point of your blessing.
when you lose something that you hold dear. Ketika kamu kehilangan uangmu, ketika itu Tuhan bisa memberkati kamu. Because they will be comforted. Kamu akan dihibur sama Tuhan. You will get your original blessing. Dihibur di sini artinya Tuhan datang ke kamu, duduk di samping kamu, berbicara dengan kamu, memeluk kamu, sampai kamu tenang, sampai kamu bisa mengerti. Itu artinya dihibur. Jadi nggak cuma Tuhan ngomong dari jauh pakai toa, sabar anakku, pertolongan akan datang, tunggu saat. Tidak, dia datang dengan Roh Kudusnya di tempat kamu berdoa. Ketika kamu kehilangan sesuatu yang kamu cintai, di situ Tuhan bisa bekerja. Tuhan tidak bisa bekerja karena kamu selalu pegang hal yang kamu cintai dan kamu andalkan itu. Kita andalkan uang kita andalkan pekerjaan kita, bisnis kita. Tuhan tidak bisa bekerja. Tuhan tidak bisa memberkati kita dengan berkat yang sesungguhnya. Tapi ketika kita masalah ada, disitulah Tuhan bisa bekerja menunjukkan kuasa. Ketika ada ketergantungan, tidak salah diberkati Tuhan secara dunia, tidak salah. Dan saya senang diberkati, dan saya senang saudara diberkati. Tetapi ada saatnya dan banyak waktu, kondisi di mana kita tidak bisa mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita bicara, ketika kita bekerja, ketika kita memutuskan. Karena kita tahu kita pintar, kita kaya, kita berpengalaman, kita mendapatkan berkat dari dunia. Kita mendapatkan berkat dari dunia. Tapi berkat yang sejati adalah kita meninggalkan semua itu. Bukan berarti kita harus merelakan harta deposito kita, bukan. Tetapi ketika kita punya proyek, itu nilainya 5 miliar. Walaupun kita merasa itu kita mampu, kita punya uang 5 miliar. Tapi kita katakan, Tuhan, aku gak punya apa-apa, ini bukan uangmu. Saya memulai proyek ini bukan karena uang di deposito saya, tetapi saya tahu karena Tuhan yang tuntun saya untuk saya bekerja. Jadi paham maksudnya? Bukan karena uang kita taruh di situ kan kita mampu untuk mengerjakan pekerjaan itu, tapi kita bilang tiap hari, kita katakan tiap hari, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku bisa Tuhan membiayai proyek ini. Aku bisa Tuhan meyakinkan klien. Aku bisa. Tapi aku nggak mau. Belajar untuk melepaskan. Walaupun kita punya, kita merasa tidak punya. Kalau kita punya istri, suami masih ada dengan kita, bersyukurlah. Hargai mereka. Tapi jangan gantungkan dirimu dengan mereka. Jangan gantungkan dirimu dengan harta kita. Walaupun kita punya. We need to let go what we hold here. Hobi kita. We need to let go. That's the start point of you. Jadi, siapa yang punya masalah di sini? Semuanya. Siapa yang datang sini dan punya masalah? Oh, yang nggak angkat tangan nanti nanti kita doakan Pak supaya punya masalah, supaya mereka diberkati. Karena saudara nggak bisa diberkati kalau nggak punya masalah. Saudara baik-baik saja dan Tuhan tidak bisa bekerja karena saudara sudah penuh. Tapi kalau saudara punya masalah, itu baik. Jadi jangan tolak masalah. Oke? Oke. Karena waktunya cepat, saya baru nomor 3, poin 3. Saya cepatkan saja. Oke, yang ketiga. Saya sudah setengah waktu saya. Baik. Yang ketiga, Matius 5 ayat 5. Perhatikan nih, baca baik-baik. 1, 2, 3. Lemah lembut, karena mereka akan memiliki bukti. Bahasa aslinya itu diwariskan bumi, bukan dikejar. Diwariskan. Anda tahu diwariskan? Anda mengerti diwariskan dan dicari? Anda mengerti bedanya? Anda diwariskan, Anda punya bapak Anda bekerja keras, kemudian Anda tinggal terima hasil itu. You will inherit the earth. Jadi berkat itu bukan dikejar, tetapi diwariskan.
Diwariskan kepada siapa? Anak-anaknya. Anak-anaknya apa? Bapak itu lemah lembut. Bahasa Inggrisnya meek atau rendah hati. Berkat itu datang dari kerendahan hati. That's point number 3. Ya. Oke, tadi ini saya garis bawahi ya, remahan roti ya. Relasi. Ya, masalah. Ya, Anda harus relasi dengan Tuhan. Anda harus punya masalah supaya saudara diberkati. Anda harus punya kerendahan hati. Remahan tadi. Oke? Punya kerendahan hati. Pembelajaran dari Musa. Ya. Tuhan bentuk Musa sedemikian rupa sehingga dia di Ibrani dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling humble di seluruh bumi. Prosesnya panjang, saudara. Dia dapat berkat kerendahan hati itu dari mana? Dari kesombongan dia. Mulai dari dia diproses, jadi orang yang penting, kemudian direndahkan menjadi orang yang tidak ada, kemudian Tuhan angkat dia. Ya, saya juga slow learner sama seperti saudara, orang yang lambat belajar dalam hal ini. Sekarang saya juga susah untuk merendahkan diri. Ya, ketika kita punya sesuatu, kemudian orang lain mengajari kita atau dalam hal ini banyak. Ketika kita direndahkan, disalah mengerti, kita belajar di situ kerendahan hati. Justru ketika kita belajar dalam kerendahan hati, ketika kita merespon dengan benar, ketika orang memperlakukan kita dengan salah, we will inherit the earth. Kita akan mewarisi bumi ini. Artinya berkat yang ditentukan Tuhan melalui orang itu kita dapat. Tetapi ketika kita kita disakiti, kemudian kita mulai berargumen, kemudian kita mulai berdebat, mungkin suami istri, mungkin di tempat kerja, mungkin dengan bos, mungkin dengan teman sepelayanan, siapa saja. Ketika kita diajar oleh orang itu, mungkin Tuhan mengajar. Itu pasti, kalau kita sedang dalam proses, itu pasti Tuhan mengajar kita dalam setiap situasi. Setiap situasi itu bukan kebetulan. Bahkan dalam setiap situasi Tuhan sedang mau menyiapkan berkat buat kita. Kadang kita menolak, karena kita merasa so tahu, kita berargumen. Istri kita bilang begini, jangan. Lalu kita bilang, iya tapi begini, kemudian bertengkar. Kita kehilangan berkat Tuhan. Kemudian ketika kita orang lain berusaha menegur kita, teman sekerja kita, mungkin orang senior di kita, atau kita senior, dia junior, terus dia berusaha menyampaikan sesuatu kepada kita, dan kita berargumen dan kita menutup diri dengan hal itu, we miss out the blessing. Karena hari itu Tuhan sedang memberkati kita, sedang memberkati dia dengan pelajaran sesuatu yang penting. Dan ketika saya melakukan itu, saya merespon dengan amarah. Saya rasa teman-teman juga begitu. Ketika saudara merespon dengan amarah, keadaan tidak menjadi baik. Keadaan malah menjadi buruk. Keadaan menjadi tidak karuan. Bukan seperti yang kita harapkan. Ketika kita merespon dengan tinggi hati itu, bukan dengan kerendahan hati. Hati-hati, berkat Tuhan itu datang dengan orang yang kita tidak duga. Dan saya merasakan banyak proyek-proyek saya datang dengan orang-orang yang tidak saya duga. Bahkan orang-orang yang tidak menyenangkan menurut saya. Orang yang kita bisa ngobrol ya. Pertama, kita punya chemistry. Ketika kita ngobrol, kemudian nyambung. Kayaknya kita punya chemistry, enak. Tapi seringkali kita ada ketemu sama orang, kita ngobrol, orang itu ngomong sendiri dan kita harus diam. Jadi kita mendengarkan mereka bicara, kemudian belum selesai juga mereka judge kita, kemudian mereka menilai kita dengan salah. Bahkan di pertemuan pertama, bahkan orang
orang itu berbicara kepada orang lain dan orang lain menyampaikan kita, kemudian kita menjadi marah. Tidak langsung pada kita. Orang-orang seperti itu yang menurut saya, menurut pengalaman saya, orang-orang seperti itu yang membuka berkat pintu-pintu buat pintu-pintu pengalaman saya ya. Bukan orang-orang yang langsung nyambung, tapi orang-orang yang seperti itu ketika kita belajar membangun relationship dengan orang itu, ketika kita bicara setengah jam dengan dia, ngopi, makan sama dia, kita merendahkan diri, mau tahu pikirannya dia, ternyata dia tidak seperti itu. Kemudian kita memenangkan hatinya mereka. Kemudian dia berubah pandangannya. Kemudian dia menceritakan hal-hal seperti itu. Kemudian dia tidak hanya selesai begitu, Pak, dan baik. Dia cerita ke temannya, kalau kamu punya project, kasih Pak. Dan temannya itu menelpon saya. Orang-orang yang tidak masuk hitungan. Orang-orang yang harusnya saya hindari dari jalan saya. Tapi ketika kita masuk ke situ, kita lihat satu poin yang baik. Walaupun 99%, tapi selalu ada 1% dalam diri seseorang, itu kebaikannya. Dan kita belajar explore, kita belajar bicara, dan masalah sebenarnya di dalam kehidupan kita, di keluarga, di pekerjaan, di bisnis adalah masalah komunikasi sebenarnya. Jadi tidak ada orang jahat, orang baik sebenarnya. Hanya saja cara komunikasinya berbeda. Tetapi ketika kita bisa berkomunikasi dengan itu, kita akan menemukan, kita memvalue orang. Orang ini luar biasa. Dan kita sampaikan, Bapak ini luar biasa di bidang ini. Bapak ini pengalaman ya, ternyata setelah saya bicara, Bapak, oh iya saya pengalaman di bidang ini. Dan ketika kita dalam hal itu, ternyata 99% itu hilang dari pandangan kita ketika kita lihat 1%. Dan kita sampaikan ke dia, Bapak hebat di sini, tolong ajari saya. Boom! Pintu terbuka. Opportunities dibukakan buat saya. Saya tidak tahu bagi saudara, mungkin saudara ngalamin hal itu. Ketika saudara mulai mendekati orang-orang yang tanda kutip sulit. That's the blessing where the blessing start. Dari kerendahan hati kita untuk berkomunikasi. Suami istri, kalau kita bicara, saya berusaha untuk mengubah suami saya. Good luck. Semoga Anda sukses. Anda tidak akan bisa mengubah suami. Saya mau mengubah teman saya. Saya mau katakan good luck. Tidak bisa. Saudara tidak bisa mengubah orang. Anda akan membuka energi saudara untuk mengubah orang. Mulai dengan rendah hati dan melihat dari sudut pandang mereka. Nah, saudara akan lihat bahwa setiap orang itu dikasihi Tuhan. Dan setiap orang kita bisa belajar. Dan karena saya mau belajar dalam setiap conversation, dalam setiap pembicaraan saya mau sedikit saja memberkati orang itu. Dalam setiap pembicaraan, baik di meja makan, baik di mana, dia sama anak, saya mau orang itu diberkati. Ketika ngomong sama saya, orang itu diberkati. Saya kemarin 2 minggu lalu naik pesawat sama satu konsultan cewek ya. Waktu itu Lion kan terbakar ya. Dan saya sering terbang juga, dan itu menakutkan buat saya. Lion terbakar, satu mesinnya harus kembali. Saudara mungkin dia baca itu, dan itu menakutkan buat saya. Dan ketika saya dibelikan tiket, dan itu tiket Lion, aduh, saya rasa ini hari terakhir buat saya. Dan saya berusaha sebaik mungkin 1 minggu tersebut untuk berbuat baik kepada istri saya, anak saya. Ini mungkin lucu, saudara. Tapi saya yang terbang seperti itu, saya tidak tahu, saya merasa takut. Dan saya rasa ini saya siap, hari terakhir buat saya. Hari terakhir ini mungkin buat saya. Dan 1 minggu itu saya melakukan banyak kebaikan. Saudara bisa menertawakan saya, tapi saya seperti itu. Tiba-tiba saya ada rasa takut. Dan saya menyerahkan kepada Tuhan, dan saya, mungkin waktu doa saya lebih banyak ketika saya merasakan masalah itu. Saudara paham, dan saya rasa saudara juga begitu.
Ketika sudah menerima masalah, waktu saudara dengan Tuhan akan lebih banyak. Relasi saudara akan semakin kuat. Nah, ternyata ketika saya overcome itu, saya bisa tidur di dalam, berangkat ke Pontianak, kemudian balik. Teman saya yang perempuan, dia baca Quran sepanjang jalan, sepanjang perjalanan dia baca, di mobil dia baca, kemudian di pesawat dia baca Quran, kemudian dia dengar lagu-lagu. Saya rasa, saya baru kenal dia beberapa minggu, saya rasa mungkin kebiasaan dia. Kemudian pada saat landing di Surabaya, dia cerita, "Pak, saya ketakutan sekali, hampir landing. Bapak kok bisa tidur nyenyak?" Saya bilang, "Bu, saya ketakutan. Sebelum saya berangkat, saya ketakutan. Saya pikir ini hari terakhir saya, sehingga saya harus kasih semua yang terbaik dari hidup saya. Saya tidak mau menyiapkan setiap jam dalam hidup saya. Karena saya tahu mungkin saya akan dipanggil Tuhan." Ketika saya diundang, saya katakan gitu. Tapi saya bilang, kalaupun Tuhan panggil saya, dan saya rasa itu tidak mungkin, Tuhan masih mau pakai saya jadi berkat. Saya bilang ke sebelah saya, itu bukan cara Tuhan. Tapi dengan ketakutan situ, Tuhan mengubahkan hidup saya. Bahwa setiap waktu itu berharga. Iya Pak, saya harus ubah ketakutan saya. Iya Bu. Kalau si ibu takut, ibu itu mengubahkan hidup saya supaya saya jadi orang yang tidak temperamen. Saya orang yang menerima kekurangan anak-anak saya, istri saya, menerima kekurangan teman-teman saya. Saya menjadi orang yang berbeda ketika kita punya masalah. Kerendahan hati. Dan itu memberkati dia dan wajahnya berseri-seri. Saya bilang, "Terima kasih Pak." Dia bilang, dia ketemu suaminya, dia peluk suaminya. Itu mengubahkan dia. Itu belajar dari saya. Saya bilang, kalau ibu takut, tidak apa-apa, itu manusia Pak. Kita mendalami sudut pandang dia, karena kita tahu kita pernah di situ. Kemudian yang keempat, mohon maaf Pak Dedi, ini masih sedikit lagi ya. Dan masih ada 10 menit. Oke. Berkat itu datang dari rasa puas. Kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 6. "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Ya. Berkat itu datang dari rasa puas tadi. Karena kita dipuaskan. Tetapi Tuhan katakan, you need to have hunger and thirst of righteousness. Akan kebenaran. Akan Tuhan. Lapar dan haus akan Tuhan. Tetapi jangan kamu lapar dan haus akan dunia ini. Ketika kamu lapar dan haus akan Tuhan, maka Tuhan akan datang kepadamu. Orang yang mengetuk pintu, mereka pintu akan dibukakan. "Datang kepadaku orang yang bertih lesu dan berbeban berat, maka engkau akan mendapatkan pemberi." Mereka yang lapar dan haus. Makanya tiap-tiap hari kita terus lapar dan haus. Kita masih jauh. Saya masih banyak sisi-sisi yang harus saya belajar dari Tuhan. Saya masih lapar akan Tuhan. Saya masih banyak hal yang harus dikembangkan dalam hidup saya. Banyak potensi yang harus dikembangkan dalam hidup saya. Saya masih belum selesai. Banyak hal-hal yang baik yang belum saya lakukan dan belum mau saya lakukan. Saya masih belajar lambat. Tetapi hari demi hari kita belajar terus lapar dan haus akan Tuhan. Akan Tuhan. Artinya saya masih mau, masih banyak sisi-sisi gelap yang harus Tuhan terangi. Masih banyak potensi-potensi yang baik harus saya kembangkan. Tuhan tolong saya. Tiap pagi masih banyak respon saya yang salah. Setiap pagi kita mulai dengan itu. Ketika kita ketemu dengan orang, pastikan setiap pembicaraan kita memberkati dia. Tidak harus membawa nama Yesus. Tapi point out to the needs. Bicara mengenai kebutuhan dia. Ketika kebutuhan dia untuk didengar, ya dengar. Ketika kebutuhan dia takut, ya kita kasih ke penghiburan. Jangan point out to Jesus. Ada firman Tuhan katakan bahwa engkau harus memberikan hidupmu kepada Tuhan. Mari saya tantang saudara untuk terima Yesus. Nanti 99% itu mau boleh. Ya banyak pengalaman dalam hidup saya ketika saya membawa orang kepada Tuhan.
Ketika saya berbicara agak lama dengan mereka, ya. Ketika ada waktunya ketika saya mau fotokopi, kemudian orang itu lagi sakit, kemudian saya berdoa, dan itu luar biasa, amazing. Ketika lihat saudara berdoa itu biasa, tetapi ketika orang itu melihat orang berjilbab berdoa bersama dengan kita, itu luar biasa. Haleluya. Ketika anak muda yang gak kenal Tuhan, agnostik, kemudian kita berdoa dan mereka mau berdoa dengan kita, terima Yesus, itu luar biasa. Dan ketika dia belajar, dia mengangkat tangan ketika dia berdoa, kita berdoa dengan dia. Saya sering melihat saudara berdoa dan itu biasa-biasa saja. Tetapi you have the feeling, when you have the feeling, kamu akan ketagihan sekali. Melihat orang-orang yang tidak kenal Tuhan, kemudian dari saudara, ketika dia sakit, kita doakan dia sakit, Tuhan saudara sembuh. Ketika dia sedih, kita doakan dia sedih, kita doakan. Bahkan ketika ada dalam kesempatan dia tidak mau berdoa, tetapi saya tidak keberatan ketika dia membuka mata dan saya berdoa. Ya saya bilang, dengarkan saya berdoa. Saya percaya apapun yang kita tabur, itu Tuhan yang kasih pertumbuhan, pasti. Kita tabur, Tuhan yang kasih pertumbuhan, pasti. Apa yang kita tabur, walaupun sedikit. Oke. Poin nomor 5. Berkat oleh kemurahan hati. Matius 5 ayat 7, kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan boleh kemurahan hati. Ya, saya ambil pelajaran dari Tabita. Ya, Tabita itu tokoh di Kisah Para Rasul, di mana dia adalah orang yang baik, kemudian satu penyakit menimpa dirinya sehingga dia meninggal. Dan pada saat itu Yesus tiba di situ dan orang-orang meminta supaya Tuhan Yesus berdoa buat Tabita. Ya, kenapa? Karena mereka menerima kemurahan dari Tabita. Dan Tuhan memberikan kepada Tabita kemurahan, yaitu hidup yang baru, bangkitkan dari kematian. Banyak hal, ya, terbuka, pintu-pintu terbuka ketika kita mulai belajar tentang kemurahan hati, generosity. Generous itu artinya tidak hanya memberikan uang, tapi generous terhadap kesalahan orang, terhadap kesalahan anak-anak kita, situasi yang menerima orang pada situasi yang dia ada sekarang, bukan perspektif kita, tetapi dia seperti ini apa adanya, saya mengasihi dia. Itu kemurahan hati. Masalah muncul ketika kita berusaha untuk merubah orang sehingga kita menjadi sombong. Anda harus sama seperti saya. Hey, come on. Seberapa bagusnya sih kita? Ketika kita meminta suami kita menjadi seperti kita, coba lihat diri kita. Be honest, kita tidak sebagus itu. Kita tidak bisa menuntut orang karena kita sendiri pun ya tidak terlalu baik juga. Kita harus belajar kemurahan hati, menerima orang apa adanya, menerima klien kita apa adanya walaupun dia menjengkelkan, ya kan. Kita ketemu klien yang baik, kadang-kadang ada klien yang resek. Belajar kemurahan hati, tetap memberkati orang itu. Jangan berusaha merubah orang itu. Amen. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ini yang Yesus ajarkan, bukan saya yang ajarkan, by the way. Jadi, ini saya juga belajar dari Yesus. Kita belajar sama-sama, karena saya masih jauh dari titik itu. Nomor 6. Matius 5 ayat 8. Kita belajar dari Yesus. Apa Yesus katakan? 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Diberkati mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, berkat tanpa melihat. Ya, kita memberkati orang, suka memberkati orang karena orang itu suka memberkati kita. Tapi kita belajar di sini Tuhan katakan, pure his heart. Murni hatinya, artinya kita memberkati orang. Kalau kita udah diberkati, tadi poin yang pertama, karena kita punya Yesus,
Kita punya modal untuk memberkati orang. Saudara nggak punya uang, tapi punya Yesus. Saudara bisa menghibur. Saudara bisa jadi berkat. Be a blessing. Because point number one, Yesus katakan tadi, if you have the kingdom of God, you are blessed. So, tidak ada excuse bagi saya dan juga saudara untuk tidak jadi berkat. Karena saudara punya Yesus. Dan Yesus yang Anda punya bukan eksklusif. Bukan punya dia Anda sendiri. Yesus adalah milik dunia. Dan semua katakan Yesus bukan hanya milik orang Kristen. Yesus adalah milik orang Islam. Yesus adalah milik orang Buddha. Yesus adalah milik orang yang bahkan tidak kenal Tuhan sama sekali. Yesus milik orang lesbian. Yesus milik orang homo. Yesus milik orang yang penzina. Yesus milik orang-orang miskin. Yesus milik orang kaya. Jadi tidak ada batasan. Saudara tidak bisa menghindar. Yesus dalam Anda itu harus jadi berkat. Yesus dalam Anda itu harus saudara munculkan. Anda harus jadi, nanti di ayat berikutnya saudara akan baca bahwa Anda adalah garam dan terang dunia. You are the salt and light. Karena saudara ada di dalam Yesus. Berkat tanpa melihat. Saudara harus belajar untuk memberkati orang tadi. Walaupun orang itu menyangkakan, duduklah sama dia, bicara, dan Anda akan melihat saat ada satu poin saja yang ketika saudara bicara sama dia, saudara akan menemukan hal yang baik. Di situ poin masuk, saudara bisa memberkati dia. Oh, you will see God. At that point, you will see God. Oh, Anda akan lihat kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Ketika saudara memberkati orang dengan, you will see God will show Himself to you. Ayat yang ketujuh, Matius 5 ayat 9. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berkatilah mereka yang membawa damai. Kita bisa memberkati orang dengan mempunyai banyak teman. Orang dunia katakan satu musuh sudah terlalu banyak, tapi 1000 teman masih terlalu sedikit. Jadi belajarlah setiap hari untuk mempunyai teman baru. Oke? Berkat datang dari banyak teman. Anda bisa memberkati orang karena saudara punya banyak teman. Dan dengan teman saudara memberkati Anda. Firman Tuhan katakan berbahagialah, Tuhan Yesus katakan di sini, membawa damai. Artinya punya banyak teman. Berdamailah dengan semua orang. Siapapun itu berdamai. Mulai dari keluarga kita, suami istri kita, berdamailah. Karena di sana mereka akan memberkati kita. Mulai situ setting berkati. Kemudian berdamailah dengan teman kantor. Oke? Janji? Berdamailah dengan bos kita. Janji? Berdamailah dengan klien kita. Berdamailah dengan orang yang menyakiti. Berdamai. Mulai sekarang lupakan mereka yang utang gak bayar. Haleluya. Berdamailah dengan mereka yang pernah membohongi kita. Ketemu dengan dia, salam dia, hey apa kabar? Ketemu dia di jalan, jangan hindari dia. Sapa dia. Terus jangan sapa, apa kabar? Masih ingat dengan utangmu? Ya, luar biasa, jangan. Sapa dia. Too much. Jangan. Ya kita harus banyak membawa damai. Titik. Itu tugas kita, cuma bawa damai. Amin. We are, karena kita akan disebut anak-anak Allah. We are the son of God. Ya, berkat. Kalau kamu diberkati, kalau kamu mau menjadi berkat, punyalah banyak teman. Itu yang Yesus katakan, bukan saya yang katakan. Itu yang Yesus katakan, itu yang Yesus lakukan. Dia tidak hanya bergaul dengan 12 murid, dia bergaul dengan 5.000 orang, dia bergaul dengan orang Farisi, dia bergaul dengan orang berdosa. Yesus saya adalah love man. Tuhan punya banyak teman. Ayat yang terakhir. Kalau ayat yang terakhir harus kencang. Oke? Matius 5 ayat 10, 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga.
mereka yang dianiaya. Mungkin secara kita dianiaya secara perasaan, mungkin secara finansial kita dianiaya, mungkin secara fisik kita dianiaya, mungkin pernah dipukul oleh suami kita, mungkin pernah dipukul oleh istri kita. Sebagai anak mungkin kita pernah dipukul oleh orang tua kita. Tuhan katakan, bless are you. Diberkatilah engkau yang sudah pernah dianiaya. Amin. Itu bukan kutukan, saudara. Saudara mengalami pengalaman yang buruk, sudah diperlakukan yang buruk, itu bukan kutukan. Itu berkat Tuhan. Oh, banyak hal. Kita sudah tak, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa saya dianiaya begini? Hati saya hancur. Because theirs are the kingdom of God. Karena mereka yang bisa mencapai, firman Tuhan katakan, mencapai level langit. Sky is the limit. Firman Tuhan katakan di situ penerjemahan baru, because theirs are the sky. Mereka yang mencapai level top. Ada yang mereka yang pernah dianiaya, mereka yang pernah dihina. Oh, kamu nggak punya apa-apa. Apa sih kamu bisanya? Kamu nggak punya uang, kamu dari keluarga terbelakang, kamu dari kampung. Kamu dari, ya, banyak hal sering menganiaya kita. Blessed are you, kata Tuhan, yang pernah mengalami penganiayaan, apapun bentuknya. Blessed are you, kata Tuhan. Dia katakan dengan serius, Tuhan Yesus katakan, blessed are you. Diberkatilah engkau, saudara, karena sebentar lagi kau akan naik level. Theirs are the sky, kata Tuhan. Ketika kita bisa overcome itu, oh, kita akan di puncak-puncak bukit. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika saudara mengalami penganiayaan, hal-hal yang buruk dalam hidup saudara, ingat kata-kata Yesus, He whisper in your ears, blessed are you. Blessed are you, mas. Blessed are you. So, lihat dari 8 ini, jauh sekali dari ukuran dunia. Jauh sekali apa yang Yesus katakan. Dan this is the real truth. Berkat itu adalah untuk memberkati. Poin yang terakhir. Ya, karena kita pernah dianiaya, makanya kita harus belajar untuk sesuatu, tidak melakukan hal tersebut, bahkan kita bisa mengerti orang-orang yang ada dalam situasi tersebut. Because we are blessed with this experience, karena kita diberkati dengan pengalaman-pengalaman yang berharga ini, ya. Firman Tuhan katakan, it's worth than gold. You know, lebih berharga dari emas, pemurnian itu. Aniaya itu akan menjadikan engkau emas. Firman Tuhan katakan, it's worth as gold. It's worth as gold. Aniaya itu adalah api yang panas yang memurnikan. Ya. Jadi berkat Tuhan itu bukan ketika saudara ditransfer OVO atau ditransfer gaji, tetapi ketika saudara masuk dalam hal-hal yang tidak diukur di dunia sebagai berkat. Dan Tuhan katakan you are blessed. Oke? Wow. Saya sudah selesai. Saya rasa Matius 5 ini saudara bisa baca kembali. Ayat 3 dan 10, it's a golden rules for your life. It works in the church, berhasil di gereja, pelayanan. Itu bisa diterapkan juga di dunia kerja. It works in working field. It works in relationship. It works in business. It works with God. It's a golden rules. Matius 5 ayat 3 sampai 10. Baca lagi. Saya undang main musik. Terima kasih, mari tutup mata kita.